Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matis sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati seluruh orang tua murid Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah, yang kami muliakan seluruh dewan guru, para pimpinan Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah, beserta jajaran yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriyah di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan 1442 Hijriyah merupakan Ramadan tahun yang kedua di mana kita semua masih dalam situasi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi seiring dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang perlu kita waspadai sampai dengan saat ini. Walaupun di antara kita barangkali sudah ada juga yang mendapatkan fasilitas vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian, tingkat kewaspadaan yang tinggi tentu harus kita laksanakan, setidaknya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak dalam bersosialisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah keterbatasan itu, kita senantiasa selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat sampai melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun 1442 Hijriyah ini dari awal hingga akhirnya. Oleh karena itu, di antara kita semua perlu juga mengazamkan diri kita masing-masing, mencita-citakan dalam hati dan diri kita agar Ramadan 1442 Hijriyah ini menjadi Ramadan dengan kualitas ibadah terbaik sepanjang hidup kita, dengan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan, sepanjang yang kita ketahui, merupakan bulan yang paling utama bagi kita kaum muslimin dan muslimat sekalian. Bulan di mana Allah memberikan begitu banyak keberkahan. Bulan di mana Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bulan di mana Allah juga membebaskan kita
dari api neraka. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa dan harus kita dudukkan dalam sanubari kita sebagai bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bulan di mana Allah memberikan begitu banyak ganjaran pahala kepada kita yang beribadah selama bulan suci tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan dan hari yang paling utama adalah hari Jumat. Begitu banyaknya ganjaran pahala yang Allah berikan, janjikan kepada kita sekalian. Maka zaman Rasulullah SAW, para sahabat pun berkeinginan bahwa sepanjang tahun hendaknya merupakan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja sebagai bulan yang ditunggu-tunggu, layaknya tamu agung yang kita nantikan kehadirannya. Sebagai kaum muslimin dan muslimat, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatu agar dapat menyambut hadirnya tamu mulia ini di rumah kita masing-masing. Mempersiapkan diri agar kita dapat memberikan yang terbaik kepada tamu mulia ini sepanjang tamu mulia ini hadir di tengah-tengah kita sekalian. Begitu besar dan begitu banyak ganjaran yang pahala yang Allah berikan. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin ila sawmu fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia atau anak Adam, pahalanya bisa mencapai 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa di bulan Ramadan lebih dari 700 kali lipat. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Tetapi syarat bahwa puasa yang dilakukan itu harus benar, baik pelaksanaannya maupun niat atau motivasinya. Oleh karena itu, di ujung hadis qudsi tersebut dikatakan, dia tinggalkan syahwatnya dan makan serta minum di siang hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa memahami begitu besarnya hikmah bulan suci Ramadan ini, saya akan coba memberikan satu analogi yang mudah kita cerna, mudah kita pahami, dengan harapan bahwa kita juga akan dapat memahami makna bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mendapatkan informasi bahwa sedang ada begitu banyak diskon, potongan harga, baik secara offline di berbagai gerai atau sekarang ini tempat perbelanjaan atau mall, atau yang sekarang ini lazimnya di dalam bisnis online, kita mengetahui bahwa pada saat-saat tertentu diberikan kemudahan dengan diskon yang besar. Tentu ini menjadi motivasi agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan.
Apatah lagi kalau hanya diskon 50% yang kita inginkan, bahkan mungkin 80% lebih yang kita harapkan. Pada saat bulan suci Ramadan, Allah berikan ganjaran kepada kita seperti yang tadi disebutkan di awal, sebanyak 700 kali. Dengan demikian, sudah sepantasnya kaum muslimin dan muslimat kita memotivasi diri kita agar dapat memanfaatkan setiap kesempatan, setiap waktu di bulan suci Ramadan yang agung ini. Kita isi dengan hal-hal yang dapat memberikan manfaat, hal-hal yang dapat kita lihatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan ganjaran pahala 700 kali tersebut. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa berpuasa, bahkan beraktivitas yang sunnah semata-mata karena beriman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW pun bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengamunkan, menghapuskan, mengampunkan dosanya yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu hal-hal yang disampaikan tadi perlu kita persiapkan dengan baik. Setidaknya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi. Setidaknya kita harus mempersiapkan mental kita untuk bisa mengazamkan seperti yang disampaikan tadi, agar dapat menjalankan waktu demi waktu di bulan suci Ramadan ini diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niatkan bersama-sama, azamkan dalam diri kita, ajarkan anak-anak kita, satukan tekad di dalam keluarga kita, agar dapat mengisi waktu-waktu Ramadan seolah-olah ini merupakan Ramadan terakhir kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai motivasi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah wajibkan kepada hamba-hambanya sebelum kita, dengan tujuan akhir untuk menggapai ketakwaan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana kita diangkat martabat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana orang yang takwa ini, ketakwaannya itu sendiri merupakan suatu derajat yang begitu mulia di sisi Allah. Karena Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itulah, mari kita jadikan sesuai dengan kewajiban yang kita telah terima, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183 ini, agar kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri. Kalau tadi kita mempersiapkan diri kita agar meniatkan bahwa ini merupakan Ramadan terbaik sepanjang hidup. Jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir di dalam hidup kita, karena kita tidak mengetahui apakah kita akan mampu mengisi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini secara utuh sebanyak 1 bulan. Karena hanya Allah yang mengetahui kapan kita harus menghadapnya. Apakah kita mengetahui bahwa di tahun-tahun berikutnya kita tetap akan bertemu kepada bulan suci Ramadan? Tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat memberikan garansi itu. Hanya Allah yang mengetahui kapan umur kita akan berakhir dan kapan pula kita akan menghadap kepada Sang Khalik. Tentu saja motivasi lain yang membuat kita dapat memanfaatkan setiap waktu di bulan suci Ramadan, karena pada bulan suci Ramadan ini ada waktu-waktu atau malam-malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang lazim kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun dan 4 bulan. Umur kita belum tentu selama itu. Oleh karena itu, di 10 malam yang terakhir, kita akan berlomba-lomba bersama-sama menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan jatuh tepat pada malam Lailatul Qadar, maka sama halnya kita melakukan ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Di samping itu juga tentu kita harus mempersiapkan diri di 10 hari, 10 malam yang terakhir, karena merupakan pembebasan dari api neraka. Di dalam setiap kesempatan berdoa, kita seringkali mengucapkan waqina azabannar. Ya, kita minta untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Maka di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, Allah menjanjikan kepada setiap hambanya yang berusaha untuk menggapai tingkat ketakwaan, derajat ketakwaan yang tinggi dengan memanfaatkan waktu-waktu sepanjang hari di bulan suci Ramadan dan mengisinya dengan ibadah, maka 10 hari atau 10 malam yang terakhir merupakan malam pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tentu kita harus juga mewaspadai. Jangan sampai waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini membuat kita terlena, lalai, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu.
bagian dari orang-orang yang merugi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Berapa banyak dari umatku yang menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Tentu bagi kita tidak ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang menderita kerugian karena hanya mendapatkan lapar dan haus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam persiapan melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah ini, penting bagi kita mengetahui dengan baik, menambah wawasan kita tentang hal-hal yang diperintahkan sepanjang bulan suci Ramadan dan juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, hal-hal yang dilarang dan membatalkan puasa, bahkan dapat mendatangkan dosa yang besar apabila kita melaksanakannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari persiapan kita melaksanakan ibadah Ramadan, saya mengajak, mari kita menambahkan wawasan ilmu kita tentang apa-apa yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan di bulan suci Ramadan ini melalui literatur-literatur yang saat ini banyak tersedia, baik secara digital maupun melalui buku-buku panduan Ramadan, supaya kita terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, di akhir tarhib Ramadan ini perkenankan saya memohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan tutur kata serta perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan atas nama pengurus Yayasan Fitrah Haniyah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah menerima dan meridhai ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan.